Dan sebelum ibadah ini dimulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oh, haleluya. Oralama shikapa paralama ya ralama ralama. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh datang kepadamu dengan keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau satukan hati kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengundang Roh-Mu hadir. Kami mengundang Engkau ada. Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama dengan jemaat-Mu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya.
masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu. Haleluya, kami mau sembahmu Tuhan. Haleluya, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, menyembahmu, ku sembahkan. Haleluya, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu Tuhan. Kiara lama shika babara lama yara lama, ora lama shika babara lama yara lama. Tinggikan Dia, muliakan Dia, Allah yang kudus. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, ya la 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 ya la la la.
Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami. Jiwa kami tenang. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Mari bersama jemaat Tuhan katakan, dengan taat aku berdoa pada Yesus. Yang tinggi gunung masalah aku hadapi, dengan tekun aku berdoa pada Yesus. Biar badai kesusahan pasti berlalu, dengan setia aku berdoa pada Yesus. Dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Lebih sungguh katakan, dengan taat aku berdoa pada Yesus. Biar setinggi gunung masalah aku hadapi, dengan tekun aku berdoa pada Yesus. Biar badai kesusahan pasti berlalu, dengan setia aku berdoa pada Yesus. Dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja
dekat Engkau saja Tuhan kami tenang. Engkaulah sumber keselamatan setiap kami Tuhan. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku, daripadanya lah harapanku, daripadanya lah harapanku. Hanya Engkau harapan kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kami. Dekat-Mu saja Tuhan, itu kerinduan kami. Hanya dekat-Mu jiwa kami tenang. Tiada Allah seperti Engkau Yesus, hanya Engkau sumber pengharapan, sumber keselamatan kami, hanya dalam-Mu Yesus. No one else like you Jesus, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dekat-Mu saja, itu kerinduan kami Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Sungguh tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau dekat bersama Engkau Tuhan. Kami tidak mau lepas dari kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang perkasa, sumber pengharapan dan keselamatan setiap kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami bawa hidup kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari bersama katakan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu. Lebih sungguh katakan Tuhan, ini hidup kami bawa hidupku sekarang, ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu, ya Tuhan. Ini hidup setiap kami Tuhan, Di mezbah-Mu ku hanya di mezbah-Mu Tuhan. seluruh hidupku. Ya Tuhan, penuhi hati kami sekarang Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, dan aku Tuhan, ya Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Lebih lagi dengan imanmu, lebih sungguh katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa. Sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita mau pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Haleluya. Horalamasyika paparala. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kalau kami hari ini dapat melaksanakan ibadah online. Itu adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kami makin hari makin dewasa di dalam kerohanian, agar setiap kami mendengarkan kebenaran firman, kami bisa menangkap dan kami bisa melakukan, dan karakter kami terbentuk. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, agar kami menangkap setiap sabda-Mu Tuhan, dan kami akan lakukan. Maka jadikan kami dampak di tengah-tengah komunitas, dampak di tengah-tengah keluarga kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Hari ini adalah hari yang baik. Saya percaya saudara senantiasa disertai Tuhan. Mari kita deklarasikan firman Allah yang dahsyat. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema persekutuan doa, meneguhkan iman. Mengapa saya katakan persekutuan doa bisa meneguhkan iman? Karena di dalam persekutuan ini ada suatu hubungan antara sesama yang didasari oleh kebenaran firman. Maka jika kita lakukan di dalam persekutuan doa ini, maka firman itu akan meneguhkan iman kita. Firman itu akan merestorasi setiap karakter kita. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Perikopnya, peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14, ada 4 kalimat yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita. Antara lain, yang pertama saudara, kalau kita membaca kalimat lamban dalam hal mendengar. Dan yang kedua, saudara, waktu tidak menjamin kualitas kerohanian. Yang ketiga, makanan atau minuman susu. Artinya ada kekristenan yang selalu minta minum susu. Dan itu adalah hanya sebuah
ilustrasi saudara, sebuah perumpamaan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan yang keempat, makanan keras. Yang digambarkan menjadi Kristen yang berkualitas. Menjadi Kristen yang sejati. Menjadi Kristen yang berdampak. Saudara, ada 3 hal yang krusial yang menghambat kekristenan kita, yang menghambat berkat yang akan kita terima. Yang pertama, jangan menjadi orang Kristen yang lamban mendengar, saudara. Banyak orang Kristen yang lamban dalam hal mendengar. Saya kasih contoh, saudara. Jika kita mendapatkan teguran dari Tuhan yang cukup keras, sebagai orang Kristen yang lamban mendengar, artinya Kristen yang sama sekali tidak ada respon pada waktu dia mendengarkan firman Allah, dan dia tidak ada keinginan untuk mentaati firman dan merubah karakternya, sehingga karakternya tidak bisa bertumbuh, sifatnya, kejelekannya tidak berubah, kekristenannya tidak berbuah, kualitas kerohaniannya tidak berbuah. Saudara, di dalam bahasa Greka tentang lamban itu artinya, saudara, orang yang mendengarkan firman tapi hatinya mempunyai resistensi. Di dalam Grekanya ditulis notros. Artinya dia mendengarkan firman, hatinya labil, hatinya mempunyai resistensi, hatinya tidak punya keinginan, atau hatinya tidak bisa menerima. Itu namanya notros. Kekristenan yang memiliki tanah hati yang lamban adalah orang Kristen yang tanah hatinya tandus, juga berbatu-batu atau disemak berduri. Jadi orang yang lamban hati sekaligus. Ada 3 jenis kualitas tanah yang ada pada kehidupannya. Saudara masih ingat di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 4 dan 19, nanti kita bahas. Yang pertama adalah benih tertabur di pinggir jalan. Inilah gambaran, saudara, kualitas tanah hati yang tandus, kering. Ini adalah sekelompok orang atau sekelompok komunitas orang yang tanah hatinya kering, seperti di pinggir jalan. Walaupun ditaburi firman apapun, tidak akan bertumbuh, saudara. Tidak akan berbuah. Tidak akan bertunas. Karena apa? Dasarnya tanahnya kering. Inilah gambaran banyak orang Kristen yang tanah hatinya kering, penuh dengan kepahitan, kebencian, iri hati, sakit hati, dan lain-lain. Atau bahkan dia belum kenal Tuhan juga. Bisa diartikan tanah hati yang kering. Jenis orang yang mendengarkan firman yang didapat di pinggir jalan, tetapi tanah hatinya kering, yang cenderung menolak, cenderung mempunyai resistensi dengan kebenaran firman. Karena orang tersebut tidak pernah mengenal kebenaran, tidak pernah ke gereja secara langsung, belajar kebenaran firman. Dan orang ini tidak pernah mengalami proses di dalam kebenaran firman Allah. Dia tidak pernah diproses melalui sebuah pemrosesan yang disertai oleh firman Allah. Maka dia
menjadi orang yang penuh dengan kepahitan. Setiap mendengarkan firman, belum sempat belajar, dan belum sempat mengerti, dan firman itu dengan mudah lenyap. Karena hidupnya dipengaruhi oleh keduniawian. Mereka hidupnya dipengaruhi oleh orang-orang fasik, orang-orang duniawi, orang yang di sekitarnya, komunitasnya. Walaupun dia dikhotbahi, walaupun dia mendengarkan firman, firman itu dengan mudah lenyap. Orang yang semacam ini adalah tanah hatinya kering dan sulit benihnya bertumbuh, dan benihnya tidak mengalami proses pertumbuhan karena tanahnya kering, saudara. Maka dari itu, saudara, orang yang digambarkan tanah hati yang kering ini, tanpa disadari dia merasa bahwa dia adalah orang yang intelek. Dia merasa dia memakai logikanya. Dia tidak percaya keberadaan Tuhan. Dia menggunakan logika manusia yang penuh dengan keterbatasan. Yang mana susah menjangkau kuasa mujizat Tuhan. Orang yang semacam ini, dia mengklaimkan dirinya pandai, tapi di mata Tuhan bodoh. Orang yang semacam ini sering mengklaim dirinya adalah orang kaya, tapi di mata Tuhan dia adalah orang yang miskin. Hatinya penuh dengan kekecewaan. Orang yang semacam ini adalah orang yang percaya dengan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang semacam ini, orang yang mudah kecewa, mudah kepahitan, mudah dendam. Suka menghakimi orang Kristen, suka menghakimi orang di sekitarnya. Dan orang semacam ini adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia adalah orang yang mengklaim dirinya. Dia bisa mengatakan aku ateis. Atau free thinkers. Orang yang free thinker, orang yang tidak percaya eksistensinya Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 5 dan 12. Ada seorang penabur keluar menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagai benihnya itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakan sampai habis. Ayat yang ke-12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan, itulah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini sudah dibuktikan di dalam kitab Lukas, saudara. Maka dari itu berhati-hatilah. Saudara jangan sampai menjadi bagian tanah hati yang di pinggir jalan, saudara. Walaupun saudara sudah mengklaim diri saudara sebagai orang Kristen, hati-hati. Mungkin tanah hatimu sedang di pinggir jalan. Yang kedua, saudara, benih tertabur di tanah berbatu. Tanah hati berbatu-batu. Ada yang mengatakan ini Kristen batu, saudara. Nah, kita coba lihat. Di dalam Matius pasal 13, ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudara perhatikan. Di ayat yang kelima, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Dan dia tumbuh tidak mengakar
dengan kuat karena apa? Dia tumbuh di tanah yang tipis, saudara. Ini adalah gambaran kekristenan yang dangkal. Yang tidak punya akar, gampang kena badai, gampang kena pengaruh, saudara. Tanpa melihat kehidupannya sehari-hari bagaimana Tuhan menyertai dia. Dia hanya melihat sesaat itu aja. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Inilah kekristenan yang saya katakan Kristen batu, Kristen yang tidak berakar. Dan mudah terpengaruh dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudara. Kristen batu, yang saya katakan gambaran orang Kristen batu, yaitu gambaran tanah atau benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Saya katakan Kristen batu adalah orang, kelompok ini adalah orang yang sejak lahir mungkin sudah jadi Kristen, saudara. Tetapi ke gereja hanya sebagai syarat. Dan mungkin saja dia ke gereja secara rutinitas. Kristen batu adalah orang yang menjadikan agama sebagai tradisi. Menjadikan agama sebagai pelengkap hidup bersosial. Saya katakan ini Kristen batu, saudara. Karena firman yang ditaburkan tidak akan bertumbuh dengan kekal, saudara. Tidak bertumbuh dengan kuat. Karena apa? Akarnya hanya nempel di tanah yang tipis. Begitu ada badai, begitu ada matahari, dia layu dan mati, saudara. Yang tadi yang saya katakan yang pertama adalah kalimat tentang lamban mendengar. Yang kedua adalah waktu, saudara. Kekristenan yang berkualitas tidak bergantung dengan waktu. Walaupun engkau sejak lahir sudah Kristen, tidak berarti kekristenanmu berkualitas di mata Tuhan. Kualitas iman kekristenan seseorang tidak bisa diukur oleh lamanya waktu seseorang menjadi Kristen. Melainkan dinilai seberapa jauh firman Tuhan yang sudah dilakukan, sudah dipraktekkan, dan membangun dan meneguhkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Kekristenan yang sejati tidak bisa menurut hukum duniawi, saudara. Orang yang merasa bahwa dia sudah lahir jadi Kristen, dan dia merasa bahwa dia sudah Kristen sejati, bisa diukur apakah dia menurut hukum keduniawian di dalam kehidupannya sehari-hari, apakah dia menurut hukumnya dari Allah, dari kehidupannya sehari-hari. Kalau mereka menurut hukum duniawi setiap hari, maka dia adalah orang Kristennya Kristen KTP. Perilakunya tidak ada beda dengan orang yang tidak percaya. Perilakunya, kehidupannya sehari-hari masih melakukan hal-hal yang jahat. Mengucapkan kata-kata kotor, menghujat, menghakimi, berselingkuh, amarah, berzina, berseteru, dan percaya dengan tradisi yang beraroma magic, saudara. Dan mereka mudah menerima firman. Dia sedang mendengar kesaksian yang spektakuler, tetapi hanya sebatas mendengar dan mudah percaya karena emosi, tetapi sulit percaya sampai berakar di dalam hatinya bahwa Yesus Tuhan
itu ada. Benih firman yang ditaburkan di tanah yang berbatu, yang tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Karena tanah hati, atau karena tanahnya tipis dan berbatu. Dan bila benih itu ditabur di atas tanah yang tipis dan berbatu, maka benih itu mudah layu. Tunas itu mudah layu. Mudah mati bila kena matahari. Itulah gambaran orang yang tidak beriman. Dan firman Tuhan tidak berakar di tanah hatinya. Karena firman itu tidak pernah dilakukan dengan tulus. Firman itu tidak pernah dilakukan dengan hati yang murni. Dan orang yang semacam ini, saudara, pada waktu dia menghadapi badai, pada waktu dia menghadapi aniaya, pada waktu dia mengalami pencobaan, pada waktu dia mengalami krisis, dengan mudah dia jatuh. Dengan mudah dia meninggalkan imannya kepada Kristus. Dengan mudah dia murtad. Disebabkan firman Tuhan tidak berakar di hatinya. Karena dia tidak pernah melakukan kebenaran firman. Maka dari itu saya perlu sampaikan berulang-ulang. Firman itu tidak cukup didengar saja. Tetapi firman itu harus diaktifasikan. Waktu saudara mengaktifasikan dengan melakukan firman, maka firman itu akan membersihkan karakter saudara. Firman itu akan mengubah sifat saudara. Dan firman itu kalau sudah mengubah sifat saudara, maka firman itu akan berakar di dalam hati saudara. Yang selanjutnya saudara, benih yang tertabur di tanah bersemak duri. Tadi yang pertama saya katakan, benih yang tertabur di pinggir jalan. Yang kedua adalah berbatu. Yang ketiga saudara, benih yang bertabur di tanah bersemak berduri. Inilah gambaran kekristenan yang palsu saudara. Kelihatannya dia sudah diberkati, kelihatannya dia sudah melakukan firman, tapi dia lebih memberatkan keduniawiannya. Ini yang dikatakan notros saudara. Kristen ini adalah Kristen yang penuh dengan topeng. Penuh dengan kepalsuan saudara. Dia datang ke gereja. Sebelum dia mengenal Kristus, dia bertobat, terima Yesus, dan dia mulai mencari kebenaran. Dia melakukan firman. Tapi firman itu dilakukan tujuannya saudara. Untuk supaya dia mendapatkan kekayaan. Tujuannya supaya dia menjadi kaya. Dan tanpa dia sadari bahwa dia melakukan itu saudara. Dan Tuhan memberkati. Tapi Tuhan sedang menguji apakah kamu di tanah hati yang subur atau di tanah hati yang bersemak duri saudara. Nah inilah jenis orang yang sudah diberkati pada waktu dia menghadapi kesulitan, dia akan tinggalkan Yesus. Ini adalah Kristen yang penuh dengan kepalsuan saudara. Dia mengatakan bahwa dia setia kalau diberkati saudara. Dia mengatakan dia akan taat pada waktu dia diberkati. Tetapi pada waktu Tuhan sedang memproses dia, membentuk dia, maka dia mulai hatinya bercabang saudara. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 7 dan ayat 22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpit sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri
Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Perhatikan saudara. Di ayat yang ke-22 dengan jelas dikatakan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang dengar firman. Orang Kristen yang dengar firman, yang pernah setia, yang pernah taat. Tetapi saudara, fokusnya salah saudara. Gagal fokus. Fokusnya hanya kepada keduniawian, kekayaan. Lalu dikatakan di dalam firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, orang yang jenis seperti ini banyak di dalam kehidupan orang Kristen, saudara. Yang mempunyai tujuan yang salah. Kekristenan yang sejati bukan hanya sekedar saudara hanya ke gereja untuk mencari kekayaan. Tapi saudara datang ke gereja karena saudara mengasihi Tuhan. Maka kualitasnya akan berbeda. Dan saya katakan tadi, Kristen yang digambarkan tumbuh di semak duri ini saudara. Atau benih yang bertumbuh di semak duri. Ini adalah orang Kristen banyak di gereja-gereja. Tetapi kekristenannya mereka adalah Kristen duniawi. Dari gaya hidupnya, dari gaya hidup yang glamor, dan menghambur-hamburkan uang untuk status. Setiap hari pamer, makan di restoran yang mewah, pakaiannya yang branded, jam tangannya yang mahal, mobilnya yang mewah, ditaruh di Instagram. Inilah Kristen duniawi, notros. Dan sebenarnya mereka adalah orang yang cenderung menolak firman Tuhan daripada menerima, apalagi melakukan. Mereka terikat oleh materi daripada firman Tuhan. Mereka mengandalkan hartanya untuk mempengaruhi gereja-gereja, untuk mempengaruhi komunitas, untuk mendapatkan status mereka. Yang ketiga, saudara, Kristen duniawi, yang dikatakan tadi Kristen susu, yang selalu minta diperlakukan spesial seperti bayi, saudara. Dan bayi itu kalau meminta sesuatu awalnya nangis. Minta minum nangis. Minta susu nangis. Minta makan nangis. Ngompol nangis. Dan itulah gambaran orang Kristen duniawi yang hidupnya selalu minta-minta. Dan mereka kalau di dalam ibadah, mereka kalau melaksanakan ibadah di dalam gereja, yang mereka rindukan untuk dihormati, untuk minta dilayani secara spesial, minta duduk yang paling depan, minta dituruti usulnya, dan jika salah satu permintaannya tidak diakomodir, maka dia akan ngambek, dan dia mengintimidasi, dia tidak akan ke gereja, dan di hatinya penuh dengan marah dan kepahitan. Orang jenis ini adalah orang yang mendengarkan firman tetapi hatinya terbelenggu oleh keduniawian. Dan gaya hidup seperti orang saleh dan selalu ke gereja tetapi hatinya terjerat oleh materi, saudara. Terjerat oleh materi, terjerat oleh harta, terjerat oleh keduniawian. Hidupnya penuh dengan keindividualismenya. Atau hidupnya penuh dengan keegoisan. Yang keempat, benih yang ditabur di tanah yang baik. Orang Kristen yang tanah hatinya sudah mengalami proses pembajakan. Yang diakhiri sehingga menjadi tanah hati yang subur.
maka dia akan menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang militan. Perhatikan saudara, kalau tanah hatinya sudah terproses saudara, tanah hatinya subur, yang dikatakan terproses, di tanah hatinya ada kepahitan, dia akui dan dia bertobat. Di tanah hatinya ada sakit hati, dia akui, dia mau bertobat, dia tinggalkan dosa itu. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Matius 13 ayat 8 dan 23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang dengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan saudara, orang yang mengerti firman dan orang karena firman itu dia berbuah. Artinya firman itu dia lakukan sehingga berbuah saudara. Firman itu tidak cukup didengar. Maka dari itu di ayat yang ke-20 dikatakan, dan karena itu ia berbuah. Jadi saudara, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, perhatikan kata-kata, karena itu ia berbuah. Artinya karena dia melakukan kebenaran firman, dia berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yang keempat yaitu makanan keras saudara. Ini adalah gambaran kekristenan tidak bisa saudara. Hanya seperti bayi nangis, minta makan. Nangis karena buang air kecil saudara. Buang air besar. Tetapi Kristen yang militan adalah Kristen yang berani melakukan firman dan mengaku dosa, bertobat dan mau berubah. Maka dia akan menjadi Kristen yang militan. Kristen militan adalah orang Kristen yang beriman kepada Kristus dan bersedia diajar oleh firman Allah, bersedia dibentuk karakternya melalui proses pembentukan dengan melakukan setiap firman, dan firman dilakukan, diulang-ulang dilakukan, maka ada waktunya dia diuji karakternya, maka tanah hatinya menjadi subur. Dan setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh 100 kali lipat ganda. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada setiap orang Kristen. Kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang bisa menaklukkan masa-masa sulit pada akhir zaman ini, saudara harus belajar ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara kita harus bersatu hati dengan membangun persekutuan doa yang bersedia diajar firman, dan setiap firman untuk dilakukan menjadi gaya hidup. Dimulai dari keluarga kita. Dan kita harus menjadi contoh bagi keluarga. Menjadi teladan. Membangun persekutuan doa. Membangun family altar. Atau membangun mesbah keluarga. Agar kita bisa bersatu hati. Karena di dalam persekutuan itu ada firman yang saling mengingatkan kita. Dan kalau kita tertegur oleh firman, itu tandanya kita harus mengakui kelemahan kita dan kita mau berubah. Maka saudara akan menjadi tanah hati yang subur. Gaya hidup bersekutu di dalam keluarga
yang bisa menghasilkan kesatuan hati. Karena dalam kesatuan hati itu saudara, maka hadirat Allah akan hadir. Saudara mempunyai kesatuan hati dengan istri, secara logika tidak mungkin. Karena kita ini memang berbeda. Tetapi firman itu yang menjadi perekat. Firman itu yang mengajar kita untuk saling menopang, saling mengasihi, saling memberkati, saling menguatkan. Firman. Maka dari itu saudara, gaya hidup itu dimulai dari keluarga. Gaya hidup yang saya katakan gaya hidup yang mempunyai persekutuan doa. Dimulai dari keluarga dan dilanjutkan keluar di komunitas saudara. Saudara, kesatuan itu indah jika kita dengan seluruh anggota keluarga kita mempunyai kesatuan dengan istri, dengan suami, dengan anak. Kalau kita mempunyai kesatuan hati, itu tandanya Tuhan akan hadir. Artinya kesatuan hati di dalam bahasa aslinya homotomaton, sehati, sepikir, seperasaan. Yang didasari oleh kasih Kristus. Dan saudara, kesatuan hati ini harus diikuti dengan dasar perintah agung saudara. Maka saudara, kalau saudara ingin mempunyai kesatuan hati, harus saudara mengenal tentang perintah agung. Dalam kitab Markus 12 ayat 30 sampai 31 saudara. Saya baca. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Perhatikan saudara. Saudara, kesatuan itu harus didasari oleh perintah agung. Yang dimulai dari mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Maka di ayat yang ke-31, dan hukum kedua ialah kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya saudara, setiap kesatuan hati, maka saudara, dimulai dari persekutuan yang didasari oleh perintah agung, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama kita. Maka terjadilah tanah hati saudara menjadi tanah hati yang subur. Setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh 100 kali lipat ganda. Yang kedua, bertumbuh dewasa bersama dalam kerohanian dengan mengaplikasikan firman di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi gaya hidup, antara lain menghormati ibadah saudara. Fokus mendengarkan firman untuk dilakukan agar karakter kita terbentuk dan akan diuji karakter kita. Maka kita akan bertumbuh dewasa. Maka kedewasaan itu akan mengubah. Kedewasaan kerohanian kita mengubah karakter kita saudara. Dan karakter kita menjadi kesukaan bagi orang lain. Di mana kita berada, kita disukai oleh orang lain. Saudara, bertumbuh bersama atau bertumbuh dewasa bersama, manifestasinya adalah saling mengasihi. Di tengah-tengah keluarga kita saling mengasihi, saling mendoakan. Di tengah-tengah persekutuan itu saling mengasihi, saling menghormati, saling menguatkan, saling menopang, saling memotivasi.
Sehingga di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga kita, kita menjadi terang yang ajaib. Jangan meniru orang-orang dunia. Berkumpul, saling mengolok, saling mengejek, saling menghujat, saling menggosipi. Kalau saudara masuk dari kelompok itu, maka tanah hati saudara sekaligus ada tanah hati yang di pinggir jalan, ada tanah hati yang berbatu-batu, atau tanah hati di semak duri. Saya rindu setiap saudara mempunyai tanah hati yang subur. Maka di mana saudara berada menjadi kesukaan orang, karena ada terang yang ajaib. Karena karakter saudara sudah terbentuk. Karakter bisa terbentuk karena firman itu dilakukan, dan saudara akan menjadi kesukaan bagi orang. Ada kasih, ada doa, ada peduli, ada orang menguatkan, memotivasi, memberi tumpangan, menabur, menolong. Saudara akan menjadi terang, menolong orang yang lemah, menolong orang yang miskin. Hidupmu akan dicatat di surga. Yang ketiga, saudara, menginjil dengan memberitakan kabar baik yang kita alami, pertolongan dari Tuhan Yesus secara pribadi di tengah-tengah komunitas. Di tengah-tengah komunitas kita harus bersaksi bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan mendidik kita, bagaimana Tuhan melindungi kita. Kita bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kita bersaksi di tengah-tengah keluarga kita. Kita bersaksi di tengah-tengah tempat kerja kita. Maka saudara akan menjadi kekasihnya Tuhan. Itulah pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19 saudara baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini adalah pesan Tuhan sebelum naik ke surga. Dia sampaikan bahwa semua kuasa baik bumi sampai ke surga sudah diberikan kepada dia. Dan dia sampaikan, beritakan kabar baik, beritakan Injil, bersaksi, ajari mereka, jadikan mereka murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Tuhan mengatakan, setiap engkau memberitakan Injil, Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara yang terkasih, saya mau menyaksikan tentang persekutuan doa, saudara. Persekutuan doa ini memang tidak mudah. Banyak orang melakukan ini tidak menjadi gaya hidup. Termasuk saya, saudara. Pada waktu dulu saya sebagai pengusaha juga sebagai gembala. Saya memprioritaskan ibadah. Tetapi sebetulnya ibadah itu memang perlu, tapi gaya hidup bersekutu juga lebih perlu, saudara. Nah, saya coba menerapkan pada akhir-akhir 10 tahun belakang ini. Dari anak saya yang tidak senang berdoa, saudara.
Mereka kalau berdoa, ada yang ngantuk, ada yang tidur, saudara. Tetapi di dalam persekutuan itu saya memulai dari diri kita sendiri. Yang mana menjadi kebutuhan. Setiap saya ada masalah, saya ajak anak-anak saya untuk kumpul berdoa. Hampir setiap hari, saudara. Dan setiap kali saya menceritakan persoalan, masalah, saya ajak mereka berdoa. Dalam waktu 2-3 hari mujizat terjadi, saudara. Sehingga anggota rumah tangga saya, anak-anak saya melihat betapa dahsyatnya doa, saudara. Banyak orang mengatakan doa itu kayaknya susah. Saya perlu sampaikan, saudara. Lakukan persekutuan doa ini. Saya sakit. Kalau dulu semua cuek. Kalau sekarang begitu dengar saya sakit, mereka nggak cari obat. Mereka datang, papa perlu doa. Ayo kita doa. Saudara, inilah kedahsyatan doa dan firman Allah. Setiap kali kita mengalami krisis, setiap kali kita mengalami persoalan, setiap kali kita mengalami masalah dalam kehidupan ini, baik sakit penyakit, baik keuangan, dan lain-lain, saudara. Setiap kita berdoa, setiap kita bersekutu, setiap kita mengandalkan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Saudara, praktek, lakukan. Kalau Tuhan bisa menjawab setiap doa saya, juga pasti bisa menjawab doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman. Bahwa ada pesan dari Tuhan. Ada teguran dari Tuhan. Apakah kita di tanah hati yang subur? Mari kita introspeksi. Apakah kita memilih tanah hati yang di pinggir jalan yang kering dan tandus? Apakah kita mempunyai tanah hati yang berbatu-batu? Ataukah kita mempunyai tanah hati yang berada di semak duri? Atau kita mempunyai tanah hati yang subur? Mari kita introspeksi. Setiap saudara, hati saudara tersentuh oleh firman. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Saudara jangan mau ditipu oleh si iblis. Menjadi Kristen tapi Kristen topeng. Kristen yang penuh dengan kepalsuan. Jadilah Kristen. Kristen yang sejati. Kristen yang takut akan Tuhan. Kristen yang menghormati ibadah. Setiap tangan yang terangkat. Katakan secara pribadi, Tuhan, ampuni aku. Saudara, sampaikan secara pribadi segala kelemahan saudara. Dan ambil keputusan untuk bertobat di dalam nama Yesus Kristus. Jamah setiap tangan yang terangkat. Jamah. Setiap tangan yang terangkat. Bertobat. Dan ada 3 langkah. Saudara berjanji dengan Tuhan. Yang akan saudara lakukan. Saudara akan bersatu hati. Untuk membangun persekutuan doa. Membangun persekutuan doa dimulai dari keluarga. Sampai ke komunitas. Yang kedua. Bertumbuh dewasa bersama. Dengan melakukan setiap kebenaran firman supaya karakter kita diubah. Setiap firman menyentuh hati kita dan kita lakukan. Dan setiap firman menegur kita dan kita merasa bahwa itu adalah suatu teguran bertobat.
maka terbentuklah karakter seperti Kristus. Yang ketiga, setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara akan memberitakan kabar baik. Saudara akan bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Setiap tangan yang terangkat, beritakan Injil. Karena Tuhan katakan, jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Tuhan akan menyertai engkau. Setiap saudara sebagai orang percaya wajib memberitakan kabar baik, menginjil, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka engkau akan menerima keselamatan yang kekal. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah pulihkan. Bagi saudara yang sakit, mungkin saudara sakit jantung, sakit ginjal, stroke. Oleh bilur Yesus katakan, aku sudah sembuh. Mungkin engkau sedang mengalami sakit paru-paru, sakit kanker. Katakan, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Setiap penyakit, dengan iman percaya, saudara katakan, oleh bilur Yesus aku terima kesembuhan. Dengan iman percaya, engkau sudah terima dalam nama Yesus. Aku dipulihkan, aku disembuhkan. Bagi setiap saudara yang ingin menerima Kristus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan yang ada di rumah-rumah. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap tangan terangkat, katakan, Tuhan, ini aku adalah manusia berdosa. Aku hari ini mengambil keputusan untuk bertobat. Aku tinggalkan dosaku. Dan aku dengan iman percaya. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga, aku selamat. Mulai dari bumi sampai ke surga. Tuhan jamah, pulihkan. Terima kasih Tuhan. Mungkin rumah tanggamu sedang mengalami perseteruan, perselisihan. Panggil nama Yesus. Karena Yesus adalah Raja Damai. Berdoa, minta perdamaian dari Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Jamah, pulihkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan melakukan kebenaran firman. Bersama saya katakan, amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah ditabur. Biarlah boleh tertanam di hati setiap kami Tuhan. Boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami lakukan dalam kehidupan setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah ditabur Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berlipat kali ganda. Engkau memberikan urapan yang baru Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah melalui persembahan kami Tuhan, kerajaan-Mu diperlebar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account
0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Satu sobat yang setia. Siapa namanya? Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat yang setia. Di waktu susah, di waktu sedih, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus,
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Engkau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Yesus.